Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu kan? Sekarang waktunya kita saksikan tantangan minggu kemarin. Aku berani tampil beda. Hebat, hebat, hebat. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Aku akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Hafalan Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Terima kasih sudah mengirimkan tantangannya. Mari terus bertekun dalam doa, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah hari Minggu di kanal YouTube GKE Sampit. Kakak Nenes yakin adik-adik pasti sudah mandi, sudah makan, yang cowok sudah ganteng, yang cewek sudah cantik, dan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, untuk memulai segala sesuatu, kita harus berdoa supaya Tuhan memberkati dan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, untuk ibadah minggu kita juga harus memulai dengan doa. Adik-adik, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tuhan, pada saat ini, pagi hari ini, kami ingin beribadah sekolah hari Minggu. Kami ingin memuji nama Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yang nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Linda. Nah, sudah siap? Oh, Kakak Nenes mendengarkan adik-adik mengatakan siap di rumah masing-masing.
Nah, walaupun ibadah kita masih dilaksanakan secara virtual atau online melalui kanal YouTube, tapi kita tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Tempat kita beda, nggak apa-apa, tapi tujuan kita sama untuk memuji nama Tuhan. Nah, kita angkat puji-pujian nih adik-adik. Di dalam Yesus, kita bersaudara. Adik-adik masih ingat firman Tuhan minggu kemarin? Pasti ingat dong ya tentang manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, banyak banget dosa yang tanpa sadar kita lakukan dan itu membuat hati Tuhan sedih. Nah, contohnya apa ya? Contohnya kita tidak mengasihi teman kita, mengasihi sesama kita melukai hati mereka lewat perkataan dan juga sikap kita. Tapi anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus saling mengasihi satu sama lain. Tidak mencelakai, tidak menyakiti. Nah, seperti lagu kita tadi, di dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kakak, nenek sudah gak sabar untuk dengar firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Linda. Gimana kalau kita angkat puji-pujian dengan menyanyi Mentega dan Roti? Seperti mentega dengan roti.
adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabar dengan adik-adik? Selalu baik dan sehat ya? Kak Linda berdoa masih tetap sekolah minggu virtual dari rumah kita masing-masing ya. Tetap semangat, sudah siap dengar firman Tuhan? Yuk kita berdoa dulu. Mari adik-adik ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tertunduk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu. Sebelum kakak lebih jauh bercerita. Siapa yang di rumah punya saudara, punya adik, atau punya kakak di rumah? Kakak mau tanya, adik-adik sayang enggak ya kira-kira sama saudara? Pernah enggak adik-adik marah, kecewa, bahkan membuat saudara kita celaka? Mungkin kalau marah, kecewa, pernah kali ya adik-adik. Tapi kalau sampai mencelakakan, jangan ya, enggak boleh. Itu berbahaya. Ya, hari ini Kak Linda akan bercerita tentang dua bersaudara, anak dari Adam dan Hawa. Ada yang tahu siapa nama mereka? Adik-adik terkasih, pasti tahu. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, hidup mereka menjadi berubah. Menjadi susah. Mereka harus bekerja keras untuk mencari makan. Di sekitar mereka tidak ada lagi terdapat pohon buah-buahan yang menarik, tetapi yang banyak tumbuhan liar adalah semak dan rumput, adik-adik. Inilah akibatnya Adam dan Hawa tidak mentaati Allah. Selanjutnya Adam dan Hawa memiliki anak yang dilahirkan oleh Hawa. Setelah Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, kehidupan mereka tidak menyenangkan adik-adik. Seperti kala Adam dan Hawa di Taman Eden dulu. Anak pertama mereka bernama siapa? Iya benar, Kain. Dan anak kedua mereka bernama Habel. Pintar adik-adik di rumah. Kain dan Habel tumbuh bersama. Mereka menjadi orang yang dewasa. Kain menjadi seorang petani. Dia menanam biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran di ladang mereka. Habel menjadi gembala domba. Dia bekerja dengan sangat tekun dan percaya kepada Tuhan. Sehingga hidupnya diberkati adik-adik. Domba-domba yang dipeliharanya menjadi besar dan bertumbuh banyak. Sehingga Habel mempunyai sekawanan domba untuk digembalakan. Sejak kecil, Kain dan Habel diingatkan oleh orang tua mereka untuk selalu mengingat Tuhan dengan cara membawa persembahan dari hasil pekerjaan mereka. Kain membawa persembahan hasil tanamannya dan Habel membawa dombanya yang paling bagus. Tuhan senang akan persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain. Ya benar. Mengapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain, tetapi Tuhan menerima persembahan Habel?
Tidak hanya karena persembahan Habel lebih baik adik-adik dari persembahan Kain, tetapi karena Habel orangnya yang baik, baik sikapnya dan baik hatinya, sangat mulia. Dia mengasihi saudaranya, tetapi Kain jahat, tidak mengasihi saudaranya adik-adik. Maka Tuhan berkata kepada Kain agar dia merubah sikapnya, tetapi Kain tidak mau mendengar. Dia sangat marah karena Tuhan tidak menyukai persembahan. Kain membiarkan dirinya dikuasai oleh amarah dan kebencian. Akhirnya ia berani melakukan tindakan yang sangat jahat adik-adik. Dia merencanakan kejahatan terhadap adiknya yang seharusnya ia lindungi. Dia berkata kepada adiknya, "Mari kita ke ladang." Di sana sewaktu mereka berdua saja, Kain memukul adiknya sampai meninggal. Adik-adik, betapa mengerikan ya adik-adik perbuatan jahat yang dilakukan Kain kepada adiknya. Tuhan Allah menghukum kejahatan yang telah dilakukan oleh Kain dengan membuang dia jauh dari keluarganya. Dan dia pergi ke negeri yang jauh dari keluarganya adik-adik. Yaitu namanya Nod. Nah, pesan dari cerita tadi adik-adik, membiarkan diri dikuasai oleh kemarahan, kebencian, dan iri hati akan mendatangkan hal yang tidak baik. Kejahatan bisa terjadi di mana saja. Karena itu, supaya kita hidup menjadi nyaman, maka bersahabatlah dengan semua orang, dengan saling mengampuni, dengan saling mengasihi, dengan sepenuh hati adik-adik. Tidak boleh dendam, tidak boleh benci, dan jangan lupa tidak boleh suka marah-marah. Ya adik-adik ya, pesannya hari ini, jangan membenci, jangan dendam, dan jangan suka marah-marah. Ya, sekarang sudah suka marah-marah, berhenti ya. Iya, amin untuk firman Tuhan hari ini. Saat ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita ya. Kita mau baca ayat hafalan kita minggu ini dari Kejadian pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Yang berbunyi, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita minggu ini dari Kejadian pasal yang keempat, ayatnya yang keempat, yang berbunyi, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ya adik-adik, sekarang kita akan kasih tantangan buat adik-adik. Seperti minggu-minggu yang dulu. Nah, tantangan kita hari ini, kita menunjukkan persahabatan kita dengan saudara kita, mungkin dengan kakak, dengan adik, boleh dengan mama, boleh dengan papa. Seperti ini ya adik-adik. Nanti direkam, terus dikirim ke nomor telepon Kak Endang di bawah ini. Ya, masih tetap sama nomornya, tidak berubah. Ya, saat ini, sekarang kita mau berdoa, bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Yuk kita bersama-sama berdoa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami ya adik-adik. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami belajar bersabar, belajar mengasihi, dan belajar mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami.
hingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Kasih, yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Mari adik-adik kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, gimana tadi firman Tuhan? Sangat memberkati kan? Kakak Nenes merasa sangat diberkati dengan firman Tuhan tadi. Nah, dari firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Kak Linda mengingatkan kita tentang Kain dan Habel. Nah, kenapa ya mereka ya? Mereka kan bersaudara. Kok mereka saling menyakiti? Bahkan Kain membunuh Habel. Wah, pasti Tuhan kecewa kan adik-adik yang seperti Kak Linda tadi sampaikan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi sama saudara, sama teman, tidak menyakiti dari perkataan kita, sikap kita, dan juga anak Tuhan harus mampu untuk mengendalikan amarah kita, tidak boleh cepat marah. Kita bersyukur melalui firman Tuhan tadi kita diingatkan untuk saling mengasihi dan kita mengingat akan kasih Tuhan kepada kita. Adik-adik, sebagai wujud ucapan syukur kita untuk semua berkat Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kita hari ini dengan melalui amplop persembahan yang telah disediakan di Gereja Eka Sinta. Melalui amplop tersebut, adik-adik dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gedung Gereja Eka Sinta. Adik-adik jangan lupa untuk mengucapkan tolong dan terima kasih kepada Papa dan Mama yang telah mengantarkan persembahan ke gereja. Atau adik-adik dapat scan QRIS yang ada di bawah sini. Adik-adik untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, tadi mari kita menyanyi Tuhan bila hati kawanku. Mari adik-adik siap terima berkat Tuhan ya untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Yeay, ibadah sekolah hari Minggu kita telah selesai. Ingat ya adik-adik, selalu mengasihi sesama. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah hari Minggu minggu depan. I love Jesus and Jesus love you. Bye-bye.